Oke guys, balik lagi sama gua di sini. Jadi di video kali ini gua udah bersama iPhone lagi ya guys. Jadi ini gua beli iPhone dari salah satu counter yang ada di Bekasi, counter HP gitu. Jadi gua iseng-iseng datang ke toko laptop ya, karena gua mau repair laptop gua agak bermasalah gitu. Dan pas lewat-lewat counter gitu gua ngeliat ada iPhone kok murah banget ya kan. Pas gua cek ternyata bener emang murah. Jadi iPhone 6s Plus ini gue beli dengan harga 750.000 aja. Kenapa bisa gitu? Ya nanti gue akan ceritain. Jadi ini yang variannya 64 GB. Jadi ini tadi kondisinya seperti ini guys. Nah, jadi kondisinya si layarnya itu retak kayak gini ya. Tapi LCD-nya masih nyala, masih bisa digunain gitu, masih bisa dipencet-pencet. Tapi pas ditekan gini di bagian atasnya dia agak, ya gimana sih kalau LCD rusak itu. Dan untuk si fingerprint tombol home-nya itu dia juga nggak fungsi ya, nggak bisa dipencet. Jadi gua akalin aja dengan cara gua beli LCD aja yang baru, terus gua beli tombol home yang baru, dan gua sekarang udah pasangin ke iPhone-nya ini. Kalau untuk LCD sih pas gua ganti dia aman ya, bisa digunakan. Tapi kalau untuk si tombol home-nya ini bisa juga digunakan, tapi untuk fitur fingerprintnya dia off ya, jadi nggak bisa dipakai sama sekali. Ya walaupun gitu juga sebenarnya masih untung lah ya, 750.000 gua ganti LCD, gua ganti ini gue beli di harga 20.000 doang, terus LCD-nya gue beli di harga 200.000 doang. Jadi ya kisaran 250.000 lah kalau sama ongkir ya, jadi gue beli online semua. Total ya paling gue dapetin ya 1 juta sih kalau sama modal si LCD tadi. Jadi gue dapetin 6s Plus ini ya, kalau di total di repair itu 1 juta ya, dengan kondisi fingerprintnya off. Jadi ini garansinya platinum. Mungkin kalian sering denger ya namanya garansi platinum tuh kayak gimana. Orang sih bilang biasa nyebutnya tuh garansi distributor gitu ya. Kalau garansi distributor biasanya itunya platinum biasanya ya, tapi gue nggak tahu juga masalah itu. Untuk boxnya dia polos kayak gini, LL ya, garis miring A. Gue nggak tahu dalamnya nanti gimana. Sellernya sih bilang untuk aksesorisnya dia KW semua ya, bukan originalnya. Jadi ya udahlah ya, gue juga pasti tahu kalau misalnya iPhone di counter-counter gitu rugi juga ya kalau misalnya dia nyiapin aksesoris ori untuk si pembelinya. Jadi ini untuk iPhone-nya, warnanya tuh rose gold ya. Ini 6s Plus gede banget. Gue user 12 mini pakai 6s Plus tuh kayak talenan apa ini. Jadi kayak gede banget gitu. Terus di dalamnya kita dapetin tempat HP gitu, tatakannya. Kemudian di sini ada ada buku panduan, SIM ejector. Buku panduannya cuman 3 lembar doang ya. Ya biasalah, namanya aksesoris yang bukan orinya. Masih dapat juga udah syukur ya. Ini untuk kepala chargernya yang kopong banget. Ada earphone, lightning cable, sama ada earphone-nya ya. Akan gue pakai juga sih. Buat apa nih kan? Ini garansinya. Tahu nih masih bisa dipakai atau enggak. Dia jualnya juga second. Tapi ada garansi sebulan sih dari tokonya itu, ngasih garansi ke gue sebulan, garansi unit dari HP-nya ini. Oke, kita beresin dulu untuk boxnya, taruh sini, dan langsung beralih ke HP-nya. Oke, ini dia untuk unitnya iPhone 6s Plus warna rose gold ya. Warna kebanggaan pas masih baru muncul-munculnya setelah iPhone 6 ya. Muncul 6s sama 6s Plus. Dia warna yang baru dimunculin ya, rose gold ini. Tapi kalau untuk di kamera nggak begitu kelihatan ya. Ada tulisan S yang mengartikan atau menandakan ini adalah seri S ya. 6s, 6s Plus gitu kan. Terus iPhone 5s tuh biasanya ada S-nya gini bagian depannya ini. Dan udah gua ganti LCD-nya guys. Ya walaupun bukan LCD ori, tapi ya semoga aja bisa bagus lah ya, masih enak dipakai. Tombol home-nya juga ya walaupun bukan yang terbaik, tapi cukup worth it lah untuk dipakai harian. Ini tombol-tombolnya juga masih fungsi semua. Tombol silent, tombol power. Oke, kita langsung nyalain aja HP-nya. Logo Apple ya. Jadi LCD-nya kayak gini guys. LCD KW. Oke, ini dia untuk HP-nya udah nyala ya. Udah gue masukin SIM card juga, udah gue masukin iCloud, gue konekin WiFi, gue download beberapa aplikasi. Jadi seperti ini tampilannya. Untuk LCD-nya kayak gini, LCD KW guys.
LCD KW agak kebiru-biruan gitu ya LCD-nya. Bukan yang terbaik, tapi masih bisa digunakan. Ini tombol home-nya juga masih fungsi. Tapi di Touch ID-nya dia nggak fungsi. Ini dia nih, Touch ID. Tuh, dia gagal ya, karena emang nggak bisa di repair untuk Touch ID-nya tuh. Jadi ya udahlah ya, yang penting tombol ininya masih fungsi, LCD-nya juga nggak bermasalah lagi ya, udah nggak retak lagi. Kalau untuk regionnya ini gua dapetin, kalau di dus sih LL ya. Oh ya bener, LL 14.7.1, jadi masih di iOS 14. Variannya yang 64 GB ya. Sisanya 12 GB setelah gua download aplikasi beberapa dan masukin beberapa foto di HP ini. Kemudian kalau baterai health-nya ini 100% ya. Kata si sellernya sih baru ganti baterai juga ya. Gua nggak tahu ori atau enggak. Ya paling kemungkinan nggak ori sih. Tapi biarin aja lah. Yang penting semoga aja baterainya bisa awet ya. Terus kita coba untuk speakernya. Masih fungsi, nggak ada masalah untuk speaker. Ini untuk jaringannya kita arahkan ke seluler, tapi ini nggak ada paketannya ya. Masih 4G muncul, dan untuk wifi-nya juga muncul ya, nggak ada kendala, nggak keblokir untuk emailnya, jadi selulernya masih bisa digunakan dengan baik. Ini kalau untuk LCD KW tetap cakep kok, tetap bagus ya, masih di 200.000 nih. 6S Plus. Kemudian kita tes juga untuk si memo suaranya ya. Untuk speakernya kita akan tes mana sih memo suara. Oke, memo suara. Cek tes 1 2 3, cek tes. Oke, barnya muncul ya. Jadi aman. Cek tes 1 2 3, cek tes. Oke, barnya muncul ya. Jadi aman. Untuk mikrofon gue rasa aman, gak ada masalah. Terus kalau untuk kecerahan juga dia maksimal segini. Untuk LCD KW segini ya, untuk kecerahan maksimal dari 6S Plus. Masih cukup terang lah, kita segini aja. Untuk senternya dia masih fungsi, walaupun ya biasa aja lah. Dan untuk iPhone 6S Plus ini dia masih bisa dapetin di iOS terbaru ya, iOS 15. Jadi ini kan 14.7.1 bawaannya. Kita bisa update lagi ke iOS 15. Tapi kalau untuk iOS 16 kemungkinannya kecil banget ya, bisa support di iPhone 6S Plus ini, karena ya kemungkinan besar 6S Plus, iPhone SE generasi pertama itu akan mentok di iOS 15 untuk updatean maksimalnya. Jadi ya harap dimaklum aja ya. Ini untuk kameranya juga masih fungsi. Kita coba silent, dia harusnya silent juga. Silent ya. Ini kamera depannya aman juga, nggak ada masalah untuk kamera. Kita coba juga untuk telepon 112. Kita tes untuk telepon. Aman ya, nggak ada masalah. Terus untuk emailnya ini udah pasti nggak terdaftar, jadi nggak usah dicek lagi karena gue udah ngecek juga. Terus untuk jaringan wifi ya kita coba aja lah. Ini juga udah gue coba sih tadi, masih aman, nggak ada masalah sama sekali sih. Good job, cuman bodinya ini agak anget aja ya. Mungkin karena iPhone lawas kali ya, gue nggak tahu juga. Oke, gue rasa itu aja ya. Kalau untuk Trio Tools mungkin nanti gue akan tunjukin ke kalian. Tapi gue sih prediksi kayaknya baterainya ini bakalan silang gitu ya, X gitu, karena pernah diganti. Dan modul Touch ID-nya dia pasti silang juga karena udah nggak berfungsi. Jadi kalau mau ngecek ya nanti gue akan kasih tahu ke kalian. Ngomongin worth it atau enggak, menurut gue sih, gue pribadi ini worth it banget ya. 750.000 lu dapetin iPhone 6s Plus yang 64 GB, walaupun LCD-nya retak dan juga Touch ID-nya bermasalah, nggak bisa dipakai. Tinggal ganti aja tombol home-nya dan juga ganti aja layarnya. Dan gue modal itu 250.000 aja, jadi total kira-kira ya sekitar 1 juta lah gue beli HP ini. Dengan kondisi fingerprint-nya off. Tapi kalau untuk pasarannya tuh, kalau nggak salah yang 64 sekitar 23 sampai 26 ya, 2,3 juta atau 2,6 juta. Nah ini kan fingerprint-nya off ya, paling kisaran 18 sampai 19 ya, 118 sampai 2 juta lah. Dan gue dapetin dengan harga 1 juta ya. Menurut gue itu sih worth it banget. Gimana menurut kalian ya, tinggal tulis aja di kolom komentar pendapat kalian. So gue rasa gitu aja video dari gue, semoga bisa bermanfaat. Bye bye.